Kamu pikir Bima Arya itu akan sedemikian gampangnya ngasih tanah 1.600 meter persegi, klaim IMB-nya juga gratis, kalau tidak di demo 15 tahun oleh DKI? Gak akan dikasih. Justru karena kita harus akui bahwa tidak mungkin ada tanah hibah itu kalau teman-teman Yasmin itu tidak melakukan penuntutan keadilan bahwa representasi PBB, bahwa representasi Dewan Gereja, bahwa representasi Komnas HAM dan lain sebagainya. Sebab kalau tidak diperjuangkan, ya nggak akan dikasih. Kan sudah ada tuh Matius itu. Kalau kau nggak ngetuk, nggak akan dibuka. Kalau kau nggak minta, nggak akan diberi. Nah itu kalau teman-teman Yasmin tidak melakukan penuntutan soal keadilan, apa tiba-tiba kemudian ini loh tanah untuk kalian, sebab apa? Kan cuma Yasmin aja yang dikasih. Padahal aku yakin gereja-gereja yang bermasalah di Bogor itu juga banyak. Kenapa kok nggak dikasih? Yang ingin aku katakan, Esther, concernmu untuk fighting for justice itu ada di sini, dan salahnya kan di Keliku. Nah, makanya itu tadi di tema kita kan, kenapa sih harus ngotot? Karena ada hal yang lebih esensial gitu dari ketimbang kita punya gedung gereja secara fisik. Karena saya sih berpikir bahwa gereja itu bukan gedungnya ke orangnya. Siapa orang-orang? Orang yang berjuang untuk membela kebenaran tadi seperti yang Ustaz sudah sampaikan. Seberani apa sih gereja atau orang-orang yang ada di dalam gereja itu untuk memperjuangkan yang benar tanpa kemudian mencari jalan yang jalan pintas atau jalan cepat. Kenapa? Karena gitu kan. Saya punya pengalaman ya tentang hal ini. Saya itu besar remaja itu di bakal jemaat yang sampai sekarang umurnya itu lebih tua dari saya. Hampir 40 tahun gitu ya. Dia akan terus menjadi bakal jemaat karena apa? Karena salah satu superstan di tata gereja untuk dia bisa jadi dewasa adalah punya tempat ibadah sendiri. Saya bajemnya di Ujung Berung, di Bandung Timur sana. Tapi di tempat itu sudah puluhan tahun diupayakan untuk dapat IMB, nggak pernah dapat. Jadi ya dia akan terus menjadi bajem dengan kemudian dia numpang sana numpang sini gitu ibadahnya. Tapi dari bajem yang nggak punya tempat ibadah secara permanen itu, Bajem Ujung Berung itu bisa menghasilkan orang-orang yang, maksudnya dari Bajem itu bisa kemudian ada pendeta-pendeta yang dihasilkan memang. Kita dari Bajem Ujung Berung ini ada 4 pendeta, Tusan. Pendeta Handi, pendeta Gordon, pendeta Stefanus, saya lihat sendiri bagaimana ketidakadilan, bagaimana diskriminasi, bagaimana tekanan-tekanan dari teman-teman kita yang muslim yang menolak keberadaan gereja itu membuat saya tuh sampai akhirnya berpikir emang beneran nggak ada ya gitu tempat buat kita. Jadi saya pengen tanya juga nih ke Busaan ya, teman-teman Busaan tuh gimana sih ngelihat orang-orang Kristen ini gini banget sih kami gitu. Begini, Esther, aku tidak tahu ya, karena kamu pasti belajar soal Islamologi ketika di Duta Wacana dulu, dan aku tidak tahu apa yang kamu pelajari di Islamologi itu, tapi rasanya barangkali mungkin belum disampaikan bahwa sebenarnya praktek persekusi dan resistensi yang ditunjukkan oleh banyak orang Islam di Indonesia per hari ini yang jumlahnya makin meningkat, itu kan sebenarnya imbas dari bagaimana doktrin klasik kami diwariskan kepada kami sampai sekarang. Doktrin klasik Islam menyangkut soal gereja yang didoktrinkan ke kami itu adalah yang pertama, bahwa orang Kristen itu sesat. Orang Kristen itu sesat karena mereka menyembah patung. Nah ini aku harus ngomong buka-bukaan seperti itu. Sesat, patung, terus kemudian dengan demikian gereja adalah tempat kemusyrikan, tempat Tuhan dipersekutukan, Tuhan itu diduakan. Itu tidak boleh. Itu doktrin yang pertama. Nah, doktrin yang kedua yang menurut saya, seingatku itu adalah bahwa doktrin tentang betapa orang Kristen itu dalam memori kolektifku dan banyak orang adalah seperti serigala. Seperti serigala itu begini. Jadi
tugas sekali menurut persepsi yang ditanamkan ke aku adalah tugasnya orang Kristen itu adalah mengkristenkan orang. Tugasnya orang Kristen itu adalah nggak suka dengan orang Islam dan kemudian mengkristenkan orang. Dan yang doktrin yang nomor 3 menurutku adalah bahwa oleh sebab itu maka kekristenan itu tidak hanya ia tersesat yang perlu diselamatkan, tapi juga ia adalah attacking. Attacking dalam arti dia sukanya mengambil orang-orang supaya dikristenkan. Ya. Jadi model konsep evangelisme yang lama. Doktrin itu secara klasik ada di dalam penafsiran yang umum itu ada. Misalkan yang dulu pernah aku dengar adalah ada satu ayat yang mengatakan dimaknai secara salah ya. Terlagi-lagi ini dimaknai secara salah ya ayat itu, bahwa tidak akan rela, wahai Muhammad, tidak akan rela orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu itu masuk ke dalam agamanya. Jadi ketika ada orang Kristen, memori yang ada di otak kita itu adalah, aduh, aku mau diajak sesat nih. Itu yang kemudian membuat kami langsung pasang kuda-kuda. Nah, memori ini terus dilanggengkan. Memori ini tidak pernah kemudian dinetralisir. Aku belum pernah mendengar misalkan di S1 tentang S1 tentang tafsir hadis yang tiba-tiba menawarkan satu penafsiran baru menyangkut doktrin quote-unquote kekafiran di luar agama Islam. Belum ada tafsiran resmi menyangkut ayat-ayat soal ini, terutama soal kekristenan juga. Nah, bayangkan Esther, kalau doktrin klasik itu diwariskan terus-menerus seperti itu, maka jangan salahkan kalau ada resistensi dari orang Islam terhadap orang Kristen. Karena begitulah konstruktif banyak orang Islam terkait dengan kekristenan itu sendiri. Itu meningkat ketika Islamisme semakin lama semakin meningkat pasca Orde Reformasi ini. Ketika Orde Reformasi 98 itu mulai, maka model Islamismenya itu semakin lama semakin meningkat.